Nah, mulai. Oke, halo guys, balik lagi di podcast 33 bersama gua Arifan dan dua teman gua. Agak gua Aza, guys. Suruh jawab cuy. Gua Aza. Fadil bro. Bercanda, Bro. Halo Fadil. Halo Azza, halo Aduh. Arifan. Bacot. Udah lama tidak berjumpa kita, berbacot ria. Kita tuh rencananya bikin podcast mau sering kan. Iya. Tapi podcast pertama kita udah sebulan yang lalu anjir. Tapi ya, podcast kita yang lihat udah 100 loh. Banyak loh. Terus gitu banyak ya. Banyak. 105 gue lihat terakhir. Itu pasti dari lu berdua ngulang-ulang terus anjir biar kelihatan banyak. Kagak. Pan, Tetep tahu sih kalau gitu. tahu nggak kenapa kita jarang upload? Upload apa? Dengar-dengar ada yang sibuk gitu YouTube. loh, sibuk kerjaan katanya. Oh iya sih, sebenarnya gue bisa kan, gue berdua bisa nih, Iya. gue sama Aza. Gimana Dil? Ini nih, Sibuk mulu Satu Dil. orang nih. Enggak, gue gak sibuk. Gue males. Lu udah lihat itu Pan? Goyang TikToknya Fadil. Titit. Dulu kenapa dia bikin TikTok kayak gitu, Dil? Aduh. Gak apa-apa. Itu sebenarnya itu ada lomba dari kantor gue, terus gue disuruh video TikTok competition. Akhirnya gue buat aja yang kayak gitu. Mantap sih. Sama gue pengen coba aja. Berani nggak gue kalau gue nge-share gituan? Ternyata? Ternyata sekarang berani kan? Oh iya. Berani sekarang. Iya. Pokoknya ntar video reactionnya gue bantu viralin ya, Dil. Iya. Oh siap. Kapan, Dil? Masukin dagelan. Dil kapan video reactionnya? Gua up hari Senin anjay. Macam Oke. YouTuber anjing. Ditunggu boy, kita siap untuk Ditunggu. menguploadnya di Instagram. Oke, langsung lah ke topik. Langsung Langsung Pan. ke topik nih. Apa nih yang kita Oke, bakal jadi bahas? podcast kedua kita kan, podcast pertama kita kan kemarin udah bahas nih seputar hidup setelah perkuliahan. Oke. Nah, sekarang buat yang kedua ini kita mau coba nih buat flashback terkait kehidupan Oke. kampus yang udah kita laluin. Jadi harapannya cerita-cerita kita, pengalaman-pengalaman kita bisa jadi pembelajaran juga nih buat teman-teman yang masih kuliah ataupun yang bakal kuliah. Mantap. Jadi gimana sih nanti kehidupan perkuliahan itu kita bisa ngapain aja, suka dukanya kayak gimana. Oke. Bener. Nah, jadi pertama nih, lu cerita dulu deh. Kenapa? Awal mulanya kita sekelas. Karena kan kita sebenarnya gak sekelas kan Iya, awalnya. kita beda ya. Mbak, siapa dulu nih? Gue T9, Fadil T berapa? Gue TI 10, Nah. TI 10 gue. Nah, itu kita punya cerita masing-masing dong. Beda-beda kelas. Yoi. Alasan aja deh, alasan kenapa masuk MBC gitu Oke, ya. boleh. Dari siapa tuh? Jelasin dulu apa? Jadi kita tuh kan buat yang belum tahu nih, kita tuh bertiga kan mahasiswa jurusan Teknik Industri, Iya. angkatan 2016 di benar, TELU Bandung. Telkom Nah, University. jadi untuk jurusan Teknik Industri ini ada kelas khusus nih pas angkatan kita dibuka, yaitu kelas English Based Class atau EBC, Iya. yang mana harus melewati seleksi dulu dari kelas reguler awalnya kan. Iya. Katanya Nah, di kelasnya pakai bahasa Inggris ya, katanya. katanya sih. Cuman kenyataannya ujian doang pakai bahasa Inggris. Ya gitu deh. Ujian doang. Oke, jadi kan kita awalnya beda-beda kelas nih kan. Gue TI 1, Fadil TI 10, terus Benar. Azza TI 9. Ya. Nah, gue pengen tahu dong, kenapa lu berdua mutusin untuk masuk ke kelas IBC yang notabene kan mungkin lu punya ekspektasi tersendiri awalnya atau enggak lu punya ketakutan tersendiri awalnya. Benar. Gimana? Lu dulu deh, Za. Gue ya. Nah, kalau gue tuh dulu di TI 4009 dan di situ ya anak-anaknya apa ya? Anak-anaknya tuh santai, Pan. Jadi chill semua. Jadi kagak ada yang terlalu fokus belajar. Jadi itu kelas bukan untuk belajar lah. Ibaratnya orang-orangnya banyak yang skip, malas belajar. Nah, menurut gue tuh lingkungannya agak kurang bagus untuk belajar ya. Tapi kalau untuk berteman ya fine-fine aja menurut gue. Nah, sampai akhirnya karena gue dulu background gue kan kompetisi tuh, kayak yang lu udah tahu. Kompetisi dari SMA, gue masuk ke Telkom juga punya ekspektasi tinggi buat berkompetisi. Sampai akhirnya gue ikut lomba sambil kuliah dan gue masih apa ya, kalau dibilang itu belum bisa nyimbangin, belum bisa manajemen waktu dengan baik. Akhirnya gue terlalu fokus lomba, gue kagak belajar. Jadi selama semester 1-2 itu gue nggak pernah belajar, sumpah.
kagak pernah belajar satupun, makanya kalkulus gua 20, 30. Nilai-nilai sepatu anak-anak itu loh, sepatu anak-anak. Ukuran sepatu Iya, anak-anak. ukuran sepatu anak-anak. Udah. Oke. Sampai akhirnya dibuka itu kan, kelas unggulan kan. Nah, katanya ada kelas namanya EBC, kelas unggulan, isinya anak-anak pinter. Weh. Nah, di situ sebenarnya gue masuk EBC tujuannya adalah buat menyelamatkan nilai saya supaya tidak hancur. karena ekspektasi gue gini, Pan. Ketika lu masuk ke lingkungan yang bagus, ke kelas unggulan ya, kalau misalnya berhasil, nantinya ya semuanya kan anaknya pinter-pinter tuh. Jadi kalau mau nanya, di depan ada, di kiri ada, di kanan ada, di belakang ada. Ya udah. Mempermudah untuk nyontek emang. Iya, emang kita harus memanfaatkan. Jadi dulu IPK gue itu ya 3,42. Gue ingat banget. 3,42, dan itu anak-anak EBC lu tahu, Dil, Pan. Ada yang 4 lah, 3,9. Seperti teman kita. Iya, yang 4 ada tuh, yang akhirnya turun-turun karena keseringan begadang katanya. Nah, pokoknya udah kan. Nih ekspektasi gua masuk EBC tuh sebenarnya ingin menyelamatkan nilai gua, IPK gua supaya ya nanti bisa di atas 35 lah. Karena ada lomba-lomba gitu kan. Jadi gua bisa belajar juga. Dan itu gue sebenarnya nggak expect banyak bakal keterima di kelas unggulan gitu, karena gue awalnya mikir wah ini pasti susah ini seleksinya. Ternyata cuma wawancara bahasa Inggris, tidak ada seleksi apapun di sana. Bener nggak sih, kita cuma wawancara bahasa Inggris nggak sih? Iya, udah bahasa Inggris. Iya, dan itu juga bertahap kan. Jadi pertanyaan-pertanyaannya udah kayak ketahuan gitu. Jadi gue jujur aja gue kayak latihan dulu, karena dulu bahasa Inggris gue kan belum terlalu sepercaya diri sekarang lah. Jadi dulu gue hafalin apa tadi pertanyaannya, gue tanya teman-teman gue tanya teman kelas gue tuh yang ada daftar juga, walaupun akhirnya dia keluar. Apa tadi soalnya, pertanyaannya dikasih tahu, gue hafalin, nanti jawabannya gini. Iya. Ya gitu lah. Okay. Ekspektasi ya kalau dari gue sih itu karena gue pengen lomba juga. Jadi gue mau nyimbangin kuliah gue sama perlombaan ya dengan cara masuk ke kelas itu. Jadi gue nggak, ibaratnya walaupun gue lomba, gue masih bisa tetap belajar sama orang-orang di sana dan nilai gue bisa terselamatkan. Nah itu kalau gue. Oke, jadi kalau Alza berarti lu pengen nyemplungin diri ke lingkungan yang emang suportif buat belajar ya? Ya, tepat. Gue kalau mikir gitu. Sekarang gimana, Dil? Lu gimana, Dil? Iya, Dil. Kalau lu gimana, Dil? Kalau gue simple, bro. Apa, bro? Jadi, awalnya tuh gue gara-gara gue tuh kelahiran 97 ibaratnya. Oke. Walaupun Desember ya, 27 Desember. Nah, gue tuh mikir gue tuh lebih telat daripada yang lain, anjir. Jadi lu tua gitu kan? Iya, gue kan tua, gue paling tua kan? Iya, gue telat daripada yang lain. Nah, gue mikir gue pengen masuk EBC biar gue bisa mempersingkat waktu kuliah gue kayak gitu. Tadinya, Iya, awalnya kayak gitu. Terus juga selain itu kan, soalnya kan di Telkom itu pas zaman kita ya, EBC itu adalah salah satu akses buat kita kuliah 3,5 tahun ya nggak sih? Benar. Salah satu. Jadi gue mikirnya salah satu akses. Nah, jadi gue mikirnya gara-gara itu gue pengen mempersingkat kuliah gue biar gue tuh seenggaknya bisa setara lah dengan anak-anak yang kelahiran 97 lainnya gitulah ibaratnya. Nice. Nah terus selain itu juga gue pengen coba nge-challenge diri sih sebenarnya, karena gue tahu ketika masuk kelas yang ada seleksinya kemungkinan orang-orang yang di dalam itu juga orang-orang yang yang mau untuk berkompetisi dan mau untuk memperbaiki diri juga sih. Iya, gitu. Jadi contoh lah, sebagai contoh simpel misalnya kayak gini, ketika kita ada di lingkungan yang misalnya lagi belajar kalkulus nih, terus gue nggak ngerti, gue nanya ke teman-teman gue, bro, lu ngerti nggak kalkulus? Anjir, gue nggak ngerti, tapi besok ulangan. Ya udahlah, santai aja, gak usah belajar, banyak yang nggak ngerti. Benar. Terus karena kayak gitu, gue ngerasa lebih nyaman, lebih aman. Oh iya, dia nggak ngerti juga, gue nggak ngerti. Jadi gue merasa ada temen. Akhirnya gue nggak belajar juga. Kayak gitu kan. Tapi ketika lu ada di lingkungan yang memang tanggung jawab sama dirinya tuh bener-bener tinggi, pengen belajar,
ketika lu nanya, lu ngerti kalkulus gak? Oh iya gue udah ngerti nih sedikit-sedikit, nanti gue pelajarin lagi. Terus kan gue ngerasa kayak anjir dia udah ngerti, masa gue belum ngerti. Terus jadi kayak pacuan gitu sih buat gue. Benar. Itu contoh simpelnya. Jadi intinya, tapi sekali lagi intinya pengen mempersingkat waktu kuliah aja biar nggak bayar mahal. Biar nggak bayar 8,5 ya. Iya. Bener sih. Benar. Nah kalau gue juga sebenarnya sama sih. Pertama pasti lingkungan ya. Gue juga mikir kalau misalkan gue masuk ke lingkungan baru yang notabene ada seleksinya, pasti yang masuk ke situ orang-orang yang mau kan, orang-orang yang mau berkembang, orang-orang yang mau coba challenge baru. Nah gue juga gitu, pengen coba masuk lingkungan yang emang orang-orangnya punya ambisi, pengen lulus 3,5 tahun. Terus juga kita dulu sempat ini kan, dari yang masuk kelas IBC ini, salah satu selain lulus 3,5 tahun juga kita harus aktif kan, harus aktif lomba atau apapun. Nah itu nge-challenge diri gue sih, jadi pengen aktif juga di berbagai kegiatan di luar kampus. Benar. Nah yang kedua kalau gue tuh gini, kan kelas gue tuh awalnya TI 1 juga nih, yang sekarang jadi kayak kelas IBC. Iya. Kelas 01 yang original yang awal itu original dipecah. Dipecah 2 orang 3 orang ke tiap kelas, yang ada 12 kelas nih di TI. Benar. Nah, gue nggak mau dong jadi seorang atau 2 orang sama temen gue yang masuk ke kelas yang lingkungannya udah kebentuk duluan. Jadi gue masuk ke sana tuh nyempil doang. Iya. Akhir-akhir. Nah gue gak mau sih kalau kayak gitu. Jadi kesempatan juga pas ada kesempatan ini, kenapa enggak gitu. Karena kalau misalkan gue gak coba juga, gue agak ragu juga kalau misalkan dipecah ke kelas yang emang lingkungannya baru sama gue. Itu sih kalau gue ya. Oke. Nah sekarang kalau dari lu berdua, lu setelah masuk kelas ini, lu bersyukur gak sih? Lu pandangannya kayak gimana sih setelah masuk kelas ini? Gue ya. Gue bersyukur banget sih. Maksudnya anak-anak di sini tuh, anak-anak di kelas itu punya visi yang menurut gue udah jauh ke depan semua gitu loh. Dan mereka tuh punya ambisinya masing-masing. Dan menurut gue itu ibaratnya kayak yang dibilang orang-orang ya, ambis ya, kata kasarnya. Sebenarnya menurut gua ambis tuh perlu loh buat nge-challenge diri kita. Dan juga dengan masuk dengan banyaknya orang ambis di kelas itu, kita tuh kayak ngerasa kita ketinggalan dikit, kita langsung terpacu pingin ibaratnya ngejar lah, nggak usah lebihin mereka, setidaknya gua di bawah dikit dari mereka itu udah syukur. Kalau gua gitu. Jadi tuh kayak macu diri gue juga buat tetap stay on the track lah. Gue kuliah bakal stay on the track, setidaknya di bawah mereka sedikit, nggak perlu di atas deh, di bawah mereka sedikit aja udah syukur kalau gue gitu gitu sih gue. Kalau lu gimana Dil? Woi Dil, Gue dulu deh. Oh iya. Fadil dia. Emang gak kedengeran? Tes. Dil, jangan diem Dil. Tes. Suara gue gak ada. Gimana Dil? Ada. Suara gue udah ada belum? Ada. Oke. Jadi kalau gue tuh pas pertama kali masuk IBC, yang pertama kali gue rasain adalah kaku sih. Bener-bener kaku karena lingkungan baru. Dan terus karena mindset gue, anjirnya orang-orang yang seleksi, ibaratnya orang-orang yang ibaratnya punya kemauan buat masuk kelas ini. Gue tuh kayak ngerasa kikuk juga sih. Kayaknya mereka lebih pinter dari gue nih, kayaknya mereka lebih kompeten dari gue nih. Jadi gue kayak ngerasa kaku awalnya gitu. Terus ternyata setelah tes, halo, yuk lanjut. Terus ternyata setelah berjalannya waktu, ternyata anak-anaknya sama aja bro, gak ada bedanya anjing. Ternyata sama. Ternyata sama aja, tidak ada bedanya. Kalau maksudnya kalau mau lucu-lucuan ya lucu-lucuan. Ya maksudnya ibaratnya adaptability sih, lebih ke fleksibel aja. Iya, lebih fleksibel aja sih. Jadi kalau memang di saat-saat tertentu memang lagi dibutuhin ambisi, ya kita semua punya ambisi. Tapi saat lagi chill, santuy, ya udah kita santuy-santuy aja. Jadi nggak kikuk juga sebenarnya. Cuma mungkin di awal karena mindset gue nya aja, ketika gue tahu ini orang-orangnya bener-bener mungkin kompeten, gue ngerasa kayak minder awalnya. Anjir, gue takutnya gue yang paling bodoh nih di sini. Gue yang nggak bisa bergaul, gue takutnya nggak bisa apa-apa kayak gitu awalnya. Tapi
along the time tetap bisa bergaul lah, tetap sama aja kok ternyata. Sama bener. Itu sih Pak. Iya, gue ngerasa Oke. anak-anaknya itu gue kira kaku, ternyata enggak ya. Justru paling santuy Iya. menurut gue. Chill parah. Chill gitu. Yang gue kalau yang gue cermatin ya, awalnya kan emang pasti first impressionnya kayak lu berdua nih, kayak ini kayaknya anak-anaknya kaku dah, kayaknya belajar mulu gitu. Bener. Tapi pas berjalannya waktu, gue lihat sih balance aja ya. Jadi akademik tetap diperhatiin, main-main juga tetap ada, malah nilai plusnya ternyata bukan belajar doang, malah anak kelas kita tuh yang emang banyak aktif banget ngisi-ngisi pos inti di organisasi. Nah, setuju. Yang gue lihat malah jadi balance banget gitu di kelas kita tuh, bukan yang belajar doang. Jadi kalau gue bersyukur sih, at the end gue bersyukur karena gue diketemuin yang bermacam-macam orang kan. Jadi ada orang yang jago ngelawak, ada orang yang lomba mulu, ada orang yang jago ngaji. Jadi siapa jago ngaji? Pasti gue. Yang jelas bukan Fadil. Bukan Fadil pokoknya. Gak ada dari kita bertiga aja. Gak ada. Jadi pokoknya orang-orang yang gue temuin di kelas ini makin beragam, tapi lebih banyak yang bisa gue dapetin nilai plusnya dari mereka. Bener, setuju gue. Setuju. Selain itu, gue juga bersyukur karena ketika bergabung sama kelas ini, kan kita kuliah juga pasti selalu ada kelompok-kelompok nih, kelompok. Iya. Pasti. Nah gue tuh kalau misalkan di pas mutusin buat kelompok kan biasanya di random gitu kan. Iya. Gue tuh pasti sama siapa aja lah kelompoknya, orang semuanya mau kerja. Bener. Nah jadi gue tuh nggak takut kalau misalkan sekelompok sama si A, sekelompok sama si B karena orang ini nggak mau kerja. Nah kalau misalkan di kelas ini yang gue lihat sih, gue sama siapa aja oke aja gitu, fine aja, karena ketika sekelompok juga kontribusinya tetap ada sih. Yang ada orang takut sekelompok sama gue, Ban. Aduh. Kerjaan main ML, gak mau gawe, emang gak bagus. mau gawe anjay. Oh, ternyata lu gitu ya, Jak? Apa? Ternyata lu dijauhin nih. Kan tadi tujuan awal gue udah gue terangkan kan, supaya menyelamatkan ini. Nggak pinter-pinter amat gue. Kayak gitu. Tapi gue nanggepin yang ambis tadi kata lu ya. Ya, boleh. Ya kan lu juga kata lu kan ambis tuh Ya, nggak ini ya, bagus kan? Bagus. Nah justru kata gue juga nggak masalah sih jadi orang ambis. Salahnya apa ya? Cuma yang jadi masalah sekarang tuh kata ambis ini udah jadi konotasi yang negatif sih. Nah, Setuju. Kata ambisnya ya, meskipun kalau misalkan kita definisiin atau kita ganti deh biar nggak kata ambis yang keluar, misalkan sama aja. Sama kan? Ada i-nya. Ada i-nya. Karena gue nangkepnya kata ambis ini udah negatif konotasinya, gue jadi pengen ganti. Kalau misalnya gue nyebut nih, gue gantinya pengen jadi highly motivated sih, karena pasti ambisnya itu bakal kegerus sih kalau misalkan kita nyebutnya highly motivated atau apapun itu. Jadi emang gara-gara konotasinya udah negatif aja gitu kata ambis ini. Iya, seakan-akan ketika ada orang ambis nih, punya ambisi gitu, mereka tuh kayak dikatain kayak, wah ambis banget sih, segitunya kah pengen dapat sesuatu, segitunya kah pengen dapat nilai bagus. Salahnya di mana gitu? Orang pengen dapat nilai bagus, dapat hasil yang terbaik gitu, apa salahnya? Apa sih salahnya? Mungkin ya ambis tuh di stigma orang relevan sama kesombongan gak sih? Padahal iya kan? Kesombongan, keangkuhan, merasa lebih hebat dari yang lain, kayak gitu gak sih? Sama satu lagi sih kalau kata gue ya, kata ambis tuh melekatnya sama ngehalalin segala cara sih. Nah, itu yang salah. Benar. Orang-orang mungkin kebanyakan ambis ini dia ngehalalin segala cara buat dapetin yang dia mau. Padahal kan nggak juga kan gitu. Iya.
Ya karena kalau menurut gue pribadi, kalau gue boleh berpendapat, sebenarnya hidup kan pilihan ya. Oke. Mau lu milih jadi seorang yang berambisi atau tidak, ya itu pilihan lu. Pilihan. Cuman mungkin yang bisa dijadiin pesan adalah ketika lu memutuskan untuk menjadi seorang yang ambisi, jangan sampai rasa ambisi itu menghalangi sosialisasi yang harusnya lu lakuin ke sekitar lu. Oke. Karena Benar. berdasarkan apa yang gue tangkap dari stigma orang-orang ketika mereka menjudge, lu ambis nih, mereka tuh sebenarnya ngerasanya kalau ketika ada orang yang ambis, dia lebih ngeblokade diri dia untuk bersosialisasi. Nah itu. Jadi dia kayak lebih lebih terlalu berfokus pada apa sih yang pengen dia raih kayak gitu. Nah menurut gue itu yang nggak sehat sih, ambisi yang nggak sehat. Jadi tetap harus dibalance antara sosialisasi dan juga ambisi. Iya. Cuma balik lagi itu pilihan lo mau berambisi atau tidak, itu pilihan sih. Benar. Benar banget sih. Oke, jadi kita juga mencoba melurusin stigma kelas kita sendiri, ya kan? Iya. Karena mungkin Tapi itu ketika kita dikata-katain ambis, itu jadi berpengaruh sama psikologi anak-anak ya. Atau gue, ya itu setidaknya gue lah. Jadi ketika contohnya pas praktikum, ini anak EBC angkat tangan mulu, angkat tangan mulu, kita nggak dibagi, terus kayak diledek-ledekin, diketawa-ketawain. Jadinya ketika misalnya ada pertanyaan nih, gue tahu jawabannya, udah kasih kelas lain gitu gue. Jadi kayak kita tuh jadi ngalah, dan seharusnya ya kalau kita bisa jawab kenapa enggak gitu kan. Dan mereka nyalahin. Jadi ya kita ya udah, gue ngerasa ya udah kasih aja mereka. Mungkin iya. Nggak semua kelas ngomongin kayak gitu ya. Iya nggak semua sih, beberapa lah. Noted. Ya oknum paling ada, oknumnya juga oknum pasti ada lah. Oknum. Jadi bukan semuanya. Jadi jangan salah sangka ntar gue dicari, gue di blok. jangan. Oke, jadi ya gue lurusin dah. Jadi yang kita bahas juga bukan berarti mengeneralisir semua orang ngomong kayak gini. Cuman kita juga dengar ada oknum yang emang bikin stereotype atau stigma kayak gini. Jadi kita coba ngelurusin, kita coba ngutarin apa yang kita pikirkan, apa yang kita sebenarnya tahu terkait ini. Kita coba lurusin di podcast ini. Oke. Gitu sih. Itu udah diluruskan ya. Oke, lanjut nih. Lanjut, Pan. Terkait kegiatan anak-anak kan. Ya. Yang seperti tadi yang udah gue sebutin, ada anak-anak yang jago ngelawak, anak-anak yang suka lomba, anak-anak yang suka mengaji, pokoknya bermacam-macam lah di BC. Benar. Nah, tapi gue simpulin anak-anak di kelas kita tuh aktif organisasi, aktif ngikutin kompetisi, aktif ngikutin jadi IO atau jadi panitia. Nah, gue pengen tahu pendapat lo sama cerita lo sih terkait lu juga aktif gak sih terkait di dunia kampus tapi yang nggak terkait sama akademik? Oke. Boleh. Organisasi ya. Lu dulu. Oke, gue dulu ya. Kalau gue sih sebenarnya organisasi nggak terlalu banyak sih. Gue tuh cuman ikut organisasi laboratorium di fakultas lain, yaitu fisika dasar. Nah itu kalau organisasi gue 2 tahun sih di fisika dasar. Yang pertama di bagian edukasi, yang di tahun kedua gue alhamdulillah dapat tanggung jawab jadi koordinator asisten. Itu aja sih kalau pengalaman organisasi. Kalau pengalaman lain kayak lomba mungkin ya overall bakal mirip sama Azza dan Arifan karena banyak dari kita sering di satu tim yang sama ya, kayak gitu. Itu aja sih Ban. Kalau organisasi itu doang sih. Itu aja Ban. Itu aja lu Dil. Oke. Iya. Sekarang Zalu terkait organisasi dulu deh. Entar ya, apa aja ya? Kalau gue herannya ya, ini agak unik sih. Gue SMA itu kagak pernah ikut organisasi satupun cuy. Satupun. Kerjaan gue cuma tidur sekolah, kagak pernah organisasi. Dan ketika masuk kampus kan, ternyata kok di universitas tuh banyak organisasi kan. Dan karena background gue juga kompetisi, lomba-lomba gitu dari SMA, masuk nih, ketemu nih ada organisasi UKM Search.
Jadi UKM SARS itu kayak UKM riset dan penalaran di Telkom. Jadi yang ngurusin lomba lah, kompetisi internal, nasional, terus tuh yang ngebimbing orang gitu. Nah itu akhirnya gue masuk di sana, jadi anggota nih. Terus sampai akhirnya gue jadi ketua di sana gitu, ketua organisasi di sana. Dan itu hal yang paling apa ya, mengagetkan di dunia, Pan. Deal, karena orang yang kerjanya sekolah pulang tiba-tiba jadi ketua, kagak ada pengalaman jadi ketua. Nah itu terus tuh itu tahun pertama di tahun 2017 tuh gue jadi ketua tuh di organisasi itu. Terus gue di semester akhir tuh gue masuk di laboratorium juga mirip Fadil, cuma gue di fakultas rekayasa industri, labnya simulasi bisnis. Nah itu pokoknya lab simbi, gue di situ jadi koor riset. Gue bukan kordas, jadi koor riset. Nah itu habis itu juga gue sempat jadi ketua panitia pemilihan mahasiswa berprestasi di Telkom. Nah itu juga, jadi itu beberapa, sebenarnya banyak sih kalau dijabarin gue organisasi apa aja, cuma ibaratnya apa ya, kurang ada pengakuan aja. Jadi kayak kagak ada sertifikatnya, kegiatannya juga bawah tanah, ngonsep doang gitu, kayak gitu. Organisasi gambaran besar gue itu, Pan, kegiatan gue. Terus lomba-lomba juga, lomba bareng yang kayak tadi Fadil bilang, sama Arifan juga sama Fadil. Sama fokus gue itu di semester akhir adalah gue pingin lomba di luar negeri. Nah lomba di luar negeri, terus tuh cita-cita gue di akhir-akhir tuh pingin ngebawa orang-orang yang ada di sekitar gue itu bisa menang lomba di luar negeri. Dan alhamdulillahnya tuh gue dapet silver medal di WIC di Malaysia. Terus dapat silver medal lagi di KIDE Kaohsiung International Invention Competition di Taiwan, Pan. Jadi gue dapat 2 medali itu silver medal. Dan yang bikin gue bangga itu orang-orang yang di sekitar gue itu yang nikmatin itu semua gitu. Hasilnya mereka bisa ke sana, dapat hadiah, medali, wah. Itu sih, Pan. Seru, Pan. Oke, gue simpulin dulu ya dari lu berdua, berarti kan selain lu pada ngejar kuliah, ngejar pendidikan yang emang notabene akademik, lu juga tetap aktif buat ngasah soft skill lu berdua di organisasi-organisasi yang ada di kampus. Benar. Jadi salah satu stereotip udah terpatahkan kan, karena kan yang tadi gue bilang mungkin cuma akademik doang ya kelas kita nih. Nah, salah satu stereotip atau stigma udah kepatahin nih, karena ternyata di dalamnya isinya tetap aktif organisasi juga. Oke, nah selain itu tadi udah sempet singgung nih terkait lomba-lomba. Nah, Sabi nggak sih kalau kita bahas nih terkait lomba-lomba? Jadi boleh. Kan saat perjalanan kita sebagai college student ini, kita juga pernah mengikuti beberapa lomba. Nah, sebenarnya gue cerita dikit ya. Jadi sebelumnya pas gue awal masuk kuliah, gue tuh wajar lah pasti yang diprioritasin awalnya sebelum tahu pas jadi mahasiswa baru. Nanti kuliah gue ngejar nilai, harus punya IPK tinggi, ikut organisasi, dapat beasiswa. Paling segitu kan. Nah, pas seiring berjalannya waktu, gue tuh kepikiran, gue pengen keliling Indonesia sama pernah keluar negeri, tapi ada yang bayarin. Mantap. Nah pas keinginan gue itu awalnya sederhana kan, pengen jalan-jalan doang kan, jalan-jalan keliling Indonesia ataupun keluar negeri, gratis, ada yang bayarin. Nah ternyata jalannya salah satunya lomba. Karena di kampus itu banyak banget kan kesempatan atau opportunities buat ikut lomba. Setuju. Nah kita kan juga bertiga nih udah sering lomba bareng nih. Gue pengen tahu dong cerita kalian terkait suka dukanya lomba. Nih, lu lomba
persiapannya kayak gimana, Iya, ketika gagal kayak gimana, Ya. terus ketika menang kayak gimana. Ya. Dari Nih. lo dulu deh, Dio. Coba, Dio. Bentar, Oke. bentar. Sebelum ngebahas ini, gua mau bilang kalau sebenarnya kebanyakan anak-anak lomba itu gara-gara gua. Gua mau sombong dulu sini. Bangsat. Kenapa orang-orang yang gue ajak sekarang lebih jago dari gue gitu kan? Dan itu menunjukkan bahwa apa ya? Kita yang lebih dulu itu belum tentu bisa lebih baik daripada yang baru-baru aja gitu mulainya. Bisa aja yang baru-baru itu justru lebih bagus. Kayak gitu sih. Boleh. Iya. Boleh. Iya, ntar Boleh. gue cerita. Lu dulu, Dil. Gue ntar cerita. Tambahin dah. Oke, pengalaman pertama gue lomba itu bener ya, gue diajak Azza sih waktu itu, seingat gue lomba sama lu apa aja, bisnis simulasi ya, bisnis Iya. simulasi di internal ya, Cindy ya. Nah, itu pertama. Iya. Nah itu sebenarnya bukan lomba yang menghasilkan sih sebenarnya, lomba-lomba iseng karena gratis. Di Kalau mana untuk tuh? lomba yang Di mana, Dil? Dapat uang. Di Simbi enggak dapat uang, cuman berapa? Kita di 10 besar kalau nggak salah. Oh iya. Kalah ya? Pertama kali banget. Kalah ya? Kalah, ya 10 besar. Ada Bang Daninya bener-bener. Iya. Nah itu karena itu masih lomba iseng sih. Kalau gue pribadi juga karena gue belum tahu banget. Tapi bener-bener lomba yang ada persiapan itu adalah menurut gue pribadi itu lomba ketika di Semarang, yaitu di Undip waktu itu ada lomba Wah. bisnis plan. Itu teringat sih di dalam otak, makan ayam geprek depan kosan. Iya. Sebenarnya kalau dari persiapan suka duka dan lain-lain, gue bedah satu persatu ya. Kalau dari suka, kalau sukanya kalau lomba itu ya jelas ketika lu menang, lu dapat relasi, lu dapat hadiah, lu bisa gunain uangnya atau hadiahnya buat beli apa yang lu pengen. Itu sukanya udah pasti itulah. Udah pasti ya. Pengalaman dan lain-lain. Udah pasti itu. Udah pasti semua orang tahu kalau itu. Kalau dukanya itu adalah gak enaknya adalah begadang ketika persiapin lomba. Itu yang pertama. Benar. Jadi kita tahu kalau di kuliahan itu lu kan lu punya waktu 24 jam. Terus pagi sampai sore itu pasti lu pakai buat kuliah. Benar. Kalau sore bisa juga lu pakai buat organisasi. Iya. Nah, lalu untuk waktu persiapan tuh kapan? Pasti tuh malam. Malam biasanya gue dan tim biasanya Azza atau Arifan biasanya selalu brainstorming tuh start di jam 12 malam atau jam 10 malam lah. Jam 10 malam sampai malam banget itu start brainstorming. Nah itu adalah struggle yang dihadapin sama kita pas awal lomba. Bukan pas awal-awal doang sih, sebenarnya pas ngikutin beberapa banyak lomba kayak gitu. Karena menurut gue begadang secara beberapa hari terus menerus bukan gara-gara main games atau bukan gara-gara ngelakuin hal yang menyenangkan itu membosankan sih sebenarnya. Iya, membosankan ya. Awal-awal kita ngebuild. Membosankan. Iya. Sangat membosankan. Nah itu mungkin bagi beberapa orang mungkin ada yang nggak kuat untuk menahan bosannya. Ya habis itu akhirnya dia stop untuk ngelakuin hal tersebut. Tapi alhamdulillahnya gue, Arifan dan Azza waktu itu keep motivated buat terus lanjut buat ngebuild apa sih ide yang bagus buat dilombain dan lain-lain. Dan juga kalau masalah dukanya waktu itu pernah ya pas di lomba dev kita tuh udah harus bolak-balik ke Semarang 2 kali. Iya. Lalu bayangin aja. 2 kali ya? 2 kali kita ke Semarang bolak-balik selama 2 minggu. Perjalanan pertama itu buat presentasi dan perjalanan kedua itu buat marketing action. Iya. Lu bisa bayangin berapa banyak modal yang diluangkan dan waktu itu kondisinya Telkom belum mengcover kita karena memang dari kita pun belum punya pengalaman terkait lomba dan belum pernah menang dari lomba, jadi belum dipercaya bisa dibilang. Nah, lu bisa bayangin berapa tenaga yang udah dikeluarin, berapa effort, ide, pikiran dan uang yang udah dikeluarin, dan akhirnya yang kita apa? Juara favorit, cuman gara-gara like. Gara-gara mencari like sebanyak-banyaknya. Cuma gara-gara miss like. Itu bukan juara sih, kalau gua akuin pribadi itu bukan juara. Itu ngemis anjir. Tapi dapat 500.000 lumayan. Iya, tapi kan ngemis anjir ibaratnya, bukan gara-gara prestasi yang kita buat, ide yang kita buat sebenarnya. Kalau gue pribadi ya mikirnya. Iya. Terus gitu. Dil, kita di zaman itu kita nyari-nyari kesalahan musuh nggak sih? Oh ini nih salah di sini, astaga. Jahat, mendiskualifikasi musuh. Iya, mendiskualifikasi. Demi pengen menang, padahal kalah-kalah juga, emang bodoh anjir. Belum siap mentalnya, belum siap.
Udah gitu akhirnya udah pas ya kita pokoknya pas itu pertama kali lomba kita ngerasain bagaimana kita ngerasain gimana sih rasanya maju ke depan presentasi terus pas sesi tanya jawab kita nggak bisa jawab pertanyaan. Diem, sumpah, lempar. Bener-bener diem, nggak bisa. Nih, Ya Allah itu nih, rasanya. nih, gua masih ingat pertanyaannya. Berapa harga apa itu namanya orang yang menjual buku, jasa untuk menjual buku? Nggak tahu loh. Pokoknya pertama kali banget kita lomba presentasi dan itu sesi tanya jawab pertama kali kita bertiga Diem. mungkin. Kita diem. Itu benar kita kelas kita bodoh sih. Itu belum bisa ngarang. Presentasi itu open, dilihat sama peserta lain. Diem. Terus gimana sih malunya? Udah pakai alma mater. Iya. Jawab kan berarti malu banget kan pasti kan. Masih bocah. Nah, kita masih bocah. Habis itu ya udahlah, itu jadi pengalaman. Dan akhirnya kita udah perjalanan kedua dan kita cuma dapat hasil juara favorit cuma 500.000 dibagi 3 itu juga akhirnya nggak nutup sama sekali. Bagi 3. Dan akhirnya kita bertahan dengan uang 100.000 selama 1 minggu karena itu akhir bulan. Gue makan warkop. Karena uangnya sudah habis buat lomba dan persiapannya. Yang tidak menang lagi, aduh astagfirullah. Malah kakak lu lagi nikahan lagi. Iya lagi astaga. Pokoknya itu sih yang paling gue inget sih pertama kali lomba itu bang. Yang paling gue inget banget sih pengalaman berkesan yang juri. Itu sih yang paling berkesan Dil. Iya soalnya uang bro. Masalahnya bro. Itu sih. Aduh itu paling berkesan sih gue juga yang di Semarang. Tapi bener banget sih itu jadi pengalaman lomba pertanyaan kita. Tapi kita kan gain experience, terus gain skills, gain knowledge dari itu kan. Karena pengalaman pertama kita dapat story kayak gitu, tapi nggak apa-apa sih kalau kata gue ya. Benar. Jadi cerita cuy. Kita jadi cerita kayak gini gara-gara story itu kan. Betul. Ditanya diem aja, lempar-lempar. Dil lu aja Dil. Enggak, Arifan. Zak jawab. Lempar-lemparan mic coba aduh. Lempar-lemparan di atas panggung. Masalahnya nggak ada yang ngerti kan. Belum bisa ngarang Dil. Belum bisa ngarang. Aduh. Malu gue sih kalau ingat-ingat. Iya tapi seenggaknya ternyata gue mendapatkan satu hal yang paling penting sih. Apa tuh? Daripada ya menurut gue emang oke lah di masa-masa sekarang yang masih remaja oke lah uang itu penting. Tapi jangan lupa ternyata pengalaman itu jauh lebih berharga dan penting daripada uang itu sendiri. Bener, setuju. Iya, karena menurut gue ya uang masih bisa dicari. Nah, gue mikirnya ketika kita mengeluarkan uang misalnya ya ratusan ribu pada zaman itu ya per orang ya ribu per orang pada zaman itu gue mikirnya itu kayak gue ngebeli pengalaman sih. Bukan kayak gue ngeluarin uang untuk menangin lombanya, tapi gue ngerasa gue ngeluarin uang untuk membeli suatu pengalaman. Dan itu yang jadi fondasi bagi gue sendiri supaya gue bisa terus survive di dunia perlombaan dan bisa evaluasi diri dah seenggaknya. Oh ini gue salah di sini, ini gue salah di sini. Akhirnya gue dan tim bisa lebih settle di kemudian hari kayak gitu sih. Kita selalu evaluasi ya. Makanya kita suka kalau presentasinya open. Kita bisa ngambil ilmu mereka. Iya betul. Iya bener sih. Jadi kan setelah lomba ini yang bisa dibilang chaos, sangat chaos dari segi duit, sangat chaos dari segi hasil, tapi kita keep going kan. Iya. Kita tetap ikut lomba bareng. Kita tetap coba lomba bareng yang sejenis dan akhirnya bisa lebih baik. Jadi emang bener-bener sih jadi pengalaman bagus, jadi pengalaman, jadi dapat ilmu lebih dari lomba itu. Betul. Nih, gua nih cerita yang berkesan. Kedua nih. Gimana tuh? Dari yang Fadil kan yang itu. Sebenarnya ada yang lebih berkesan loh, Dil. Ketika kita lomba di Lombok. Oh. Jadi lomba itu sukanya itu suka. Iya, enggak, lomba itu enggak bakal terjadi kalau kita nggak menang Simbis JDC. Karena kita nggak ada uang. Bener. Jadi kalau kita kalah nggak juara 1, kita nggak berangkat ke Lombok nggak sih? Karena nggak ada uang kan? Bener nggak? Zaman dulu bener. Gitu. Ceritain gimana aja awalnya. Nih, gimana tuh? Ini ya kalau misalnya ada lomba yang kita itu menang karena hoki adalah lomba Dil, Simbis di tahun 2017.
simulasi bisnis di Telkom. Iya, Nah, CBC ya. Iya, itu kita lomba di sesi pertama kita kalah nggak sih? Kita kalah langsung masuk wild card. Ya, wild card. Dan di situ yang kita lakukan apa, Pan? Bukan berpikir tapi berdoa sepanjang lomba. Sumpah, tanya Fadil. Sumpah, Dil. Kita berdoa aja. Jadi kita tuh yang kita lakuin astagfirullahalazim. Selamatan juga. Sumpah, Dil. Kita gitu kan Dil waktu itu. Kita nggak mikir aja. Kita pokoknya Pan yang kita lakukan adalah zikir, alhamdulillah kayak gitu. Sampai akhirnya kan udah nih beres. Woi, ke-1 kita. Padahal di lomba itu kita cuma zikir doang. Sumpah. Justru kalau kita berpikir keras kalah kita. Sumpah itu emang lomba paling berkesan tuh. Dapat duitnya gede. Akhirnya lu berdua juara 1 kan ya? Nah, juara 1. Nah, lucunya kalau misalnya kita nggak juara lomba itu, kita nggak bakal berangkat ke Lombok. Ke Lombok kan bareng lu. Karena kita nggak ada uang, nggak dapat duit dari kampus. Nah, dapat lomba dari situ tuh berapa, Dil? Lupa gua. 6 juta. Nah, 6 juta kita pakai buat bayar tiket ke Lombok. Buat traktir Arifan. Iya. Jadi kita bayarin Arifan gak sih? Kita bayarin Arifan kan? Iya. Jadi gue cerita deh. Iya, Pak. Lu. Jadi kan emang kita pengen banget nih gara-gara Lombok kan awalnya lomba Lombok. itu. Jalan-jalan gak sih? Tapi kita jenuh dengan kehidupan Bojong Soang, Dayakolot dan sekitarnya. Iya. Ketika ada lomba dan itu di Lombok dekat pantai Boy. laut. Gas. Kita benar-benar ngejar kan. Gas banget kan lomba itu. Kita nyoba nyari dana ke fakultas, ke universitas. Saat itu lagi akhir tahun ya. Akhir tahun, triwulan terakhir. Duit udah habis. Udah habis. Gitu kan ya. Nah, satu-satunya jalan ketika kalau misalkan lu dapet juara kan, dapet lomba hadiah. Iya. Nah, dapat duit. Ternyata dapat juara 1, alhamdulillah. 6 juta. Dan akhirnya kita bisa berangkat. Iya. Nah, iya sih gue thank you banget sih sama lu berdua. Iya. Komplimen juga buat lu berdua gara-gara lu bayarin gue juga. Jadi bisa berangkat. Jadi kita berangkat. Thank you buat dah parah itu. Ini Pan, gue tambahin dikit. Kalau lu mau tahu, dulu tuh Fadil udah nggak mau, sumpah. Dil, lu jujur lu Dil, lu kagak mau kan? Si Fadil udah bilang, udah nggak usah, udah nggak ada uang. Sampai akhirnya, Dil, kita bisa ke Lombok. Satu-satunya cara adalah menangin lomba ini. Gue langsung bilang itu pas final. Tanya Fadil tuh, pas final presentasi. Betul. Ya gimana anjir, Lombok mahal cuy. Iya mahal. Dari mana? Apalagi kita lagi nggak ada uangnya gitu kan? Di tanggal-tanggal segitu. Aduh. Ya udah akhirnya ke Lombok. Ya, ke Lombok gitu. Tapi Dil pas di Lombok, pas di Lombok kok lu kayak agak bete gitu Dil. Jalan-jalan lu kagak mau. Ternyata panas bro. Itu lu lagi nggak marahan kan sama cewek lu? Lu kayak bete. Enggak lah anjir, goblok kagak lah. Masa gua doang? Oh dia diem ya? Lu lihat kan Pan, kita ajak ke foto-foto nggak mau. Padahal kita dapat foto-foto bagus Dil. Iya Dil. Aduh parah lu. Lu apa Dil yang lu rasain waktu itu kok diem? Kagak ada, emang panas, karena panas anjir, gue takut hitam. Astaga. Aduh. Terus cerita perlombaan lain ada nggak lu yang berkesan banget nih yang pengen di-share sama teman-teman yang mungkin pengen lomba juga? Yang beda deh Dil. Beda ceritanya dari kita bertiga biar ada gambaran. Kalau gue sih waktu itu yang paling berkesan ya, gue tuh ada kayak grup FRI kan. Grup FRI gue tuh isinya si Puput sama Karida. Gue penasaran tuh, iya. Nah, mereka tuh emang pas udah kita sekelompok FRI selama berapa semester, 2 semester ya kalau gue gak lupa. Itu tuh mereka udah sering ngajakin gue, ayo dong di lomba bareng bertiga se-FRI gini. Cuman kan di situ posisinya gue juga waktu itu masih ada bisnis juga, masih organisasi juga. Jadi kan masih agak gue pending. Ya. Nah, terus karena ngelihat mereka antusias juga pengen ikut lomba, pengen ngerasain lomba, dan waktu itu juga gue kondisinya pengen punya cita-cita nih, gue pengen ngebawa sekeliling gue supaya bisa lomba juga, dan kalau untung-untung bisa menang juga kayak gitu kan.
Soalnya kan waktu itu bener-bener di tahun-tahun terakhir kita semua butuh sertifikat untuk cum laude. Nah itu pas banget kita bertiga belum punya sertifikat cum laude. Karena di situ tertulis untuk cum laude harus lomba di 1 tahun terakhir sebelum yudisium. Iya. Nah kalau gua Gua kan sama Aruda ya? sertifikat enggak, kalau gua kan sertifikat sebelumnya tahun-tahun sebelumnya, jadi nggak bisa dihitung sebagai syarat cum laude. Oh iya. Iya, makanya gua harus gimana caranya harus bisa menang kan ibaratnya gitu. Nah, akhirnya waktu itu ya udahlah, gua punya cita-cita kayak gitu, akhirnya gua ajakin deh si Puput sama Farida, ayo kita bertiga satu FRI, kita namain grupnya FRI 006 lomba di sini. Udah dah, itu bener-bener Berkesan ya? Karena berkesan sih menurut gua. Ngebawa orang Karena ngebawa orang yang baru, ngebawa orang yang maksudnya belum pernah gue berkelompok dengan dia di dunia perlombaan, tiba-tiba kok bisa juara 1, itu kan wah amazing banget sih menurut gue, pengalaman gila banget. Ide siapa dia? Wah nggak tahu deh kalau itu. ide kita semua lah. Ide kita semua. Bisa juga mereka kan juga antusias, terus mereka tuh diarahin tuh bisa gitu, gampang nangkep, jadi kayak wah keren sih mereka. Itu sih yang gue paling berkesan. Mantap. Nih. Dia juara 1 kan Ludil. Ya. Yoi, alhamdulillah di Bogor. Sebenarnya cerita lu ini, gue jadi kepikir suatu hal. Apa tuh? Lu tahu nggak? My Campus yang kita buat itu bawa banyak rezeki nggak sih? Wah iya aja. Bener gak sih? Lu sadar gak sih? Bener. Lu sadar gak? Bener. Itu bawa banyak rezeki sih. Maksudnya kalau lu ingat, ide kita itu pernah diremehkan kan? Maksudnya bukan diremehkan sih, kayak ini nggak bisa nih, terlalu banyak. Bener gak sih Dil? Lu pernah denger itu nggak argumen itu? Iya pernah. Dibilang pokoknya ini nggak bisa ini ide kayak gini, terlalu banyak apa ya sebarannya. Udah, kayaknya nggak bisa dipakai. Tapi kita tetap maksain nggak sih pas di Lombok? Iya bener. Kita maksain kita pakai itu. Pokoknya ada lah yang ngomong, gue nggak tahu, lupa gue. Pokoknya ada yang ngomong gitu, tapi kita paksain sampai akhirnya ternyata itu ide itu membawa rezeki buat banyak orang ternyata. Iya bener sih. Jadi terkait lomba itu, ide yang kita build itu sempet dinilai kurang layak, tapi karena kita juga percaya sih. Percaya juga, terus terkendala waktu nggak bisa ngubah banyak hal, kita tetap keep going. Tapi akhirnya bisa jadi berkah, bisa jadi yang ngebawa juara juga. Setuju. Seru banget sih. Seru banget sih terkait itu. Nah, gue simpulin nih terkait lomba. Jadi kan benefit lomba pastilah banyak banget kan yang lu pada rasain. Dari mulai lu bisa keliling Indonesia, lu bisa ngunjungin beberapa kota di Indonesia. Terus juga gue sama aja sempat nyoba ke luar negeri. Nah, terkait benefit lomba bener-bener sih. Selain itu juga perjuangannya kerasa banget, dari mulai nge-build ide sampai ketemu relasi baru di sana, dapat trofi, dapat rewards kalau menang, itu jadi pengalaman yang berkesan sih. Iya benar. Selain itu dapat beasiswa juga dari kampus kalau misalkan kita berhasil juara nasional. Itu salah satu beberapa benefit, banyak benefit yang bisa didapetin dari lomba. Jadi kalau misalkan pendengar kita mau lomba nih Dil, terus masih ragu-ragu, lu ngasih saran apa nih? Nih gua ya. Saran gua adalah kalian harus nemuin partner yang benar-benar pas buat kalian. Untuk mulainya ya, setidaknya untuk mulai. Karena sangat sulit untuk kayak nemuin teman atau orang-orang yang bisa diajak brainstorming, bisa menyanggah argumen kita. Karena gue selama ini, karena stigma gue adalah orang yang suka kompetisi, ketika gue berargumen orang-orang oh iya setuju za. Sedangkan enaknya kalau misalnya kita ketemu partner yang tepat, itu tuh mereka kayaknya ide lu kurang ini deh za, kayaknya kurang deh di sini. Jadinya gue jadi berpikir, nggak langsung ngerasa ide gue paling benar gitu sih. Jadi partner sih yang mulai semuanya. Sebelum akhirnya kalian belajar sendiri nanti. Apa yang harus dilakukan gitu gue. Oke, dari lu berarti partner ya yang digarisbawahin. Nah, dari lu Dio untuk mulai. Nah, kalau dari gue sebenarnya
temuin alasan yang tepat sih. Karena gini, gue sering banget denger dari teman-teman gue yang lainnya yang pengen banget ikut lomba, Apa? cuman mereka selalu punya alasan, aduh gue nggak bisa apa-apa, aduh gue belum pernah belajar ini, aduh apapun alasannya mereka jadiin suatu landasan lah ibaratnya. Benar. Nah kalau gue pribadi sih lebih menyarankan, ketika lu nggak bisa apa-apa, ya kita semua sama, kita juga awalnya nggak bisa apa-apa, tapi bedanya kita berani untuk mencoba, berani untuk memulai. Ketika lu ngerasa lu nggak bisa apa-apa dan lu nggak mau mulai, ya mau sampai kapan? Ya bakal stuck di situ aja. Iya. Gitu. Memang perlu effort lebih untuk memulai, tapi itulah titik awal supaya lu bisa terjun di dunia perlombaan atau kompetisi di dunia perkuliahan sih menurut gue. Karena selain itu juga perlulah nyari mentor, nyari partner juga kata Aza. Karena ya ibaratnya di awal itu memang struggle-nya banyak. Terus mendapatkan partner yang tepat membuat bonding yang kuat dan juga sama-sama punya visi itu menurut gue adalah suatu cara yang sehat untuk bisa berkompetisi sih. Karena ketika visi kita udah sama, kita tuh udah punya tanggung jawab masing-masing bahwa kita harus achieve goal tersebut gitu loh. Paham gak sih? Paham kan ya? Maksudnya? Iya, jadi menurut gue lebih ke situ sih. Jangan terlalu banyak alasan untuk memblokade diri terkait mulai dalam dunia perlombaan. Itu sih kalau dari gue. Bener. Gue juga sama nih terkait ini. Intinya kalau dari kalian pengen lomba tapi masih bingung, nyemplung dulu aja ke dunia perlombaan. Ya. Terlepas dari hasilnya apapun nanti, itu bakal jadi yang ngebawa kalian lebih baik lagi sih. Betul. Sama satu lagi mentor sih, bener sih. Mentor sama brainstorming sama tim yang tepat juga bener-bener ngebantu banget. Gue mau nambahin, Pan. Nah, gimana tuh? Sebenarnya ada satu kemampuan minimal yang Komantul. Itu kemampuan minimal yang harus kita punya nih buat lomba. Itu tuh cuma satu, bisa ngomong. Sumpah. Bisa ngomong di depan orang, pede. Alasan gue dulu awal-awal ngajak Fadil adalah ketika gue lihat dia presentasi di depan, gue lihat Fadil, ini anak bisa presentasi di depan gitu. Itu kemampuan minimal yang sebenarnya bisa, dan semua orang bisa ngomong kan. Emang ada yang di dunia ini maksudnya kagak bisa ngomong? Ada sih tapi. Ada sih. Ada ya tapi ya. Maksudnya itu kemampuan minimal lah. Maksudnya banyak orang bisa lah. Kayak gitu. Jadi ya setidaknya kalian bisa ngomong, berani, pede gitu aja. Udah, gitu kemampuan minimal dasar. Oke, dan itu gue simpulin lagi, sebenarnya kita juga setiap orang punya sumber-sumber daya dalam dirinya untuk meraih apa yang diinginkannya. Jadi kan tadi lu bilang tuh terkait ngomong segala macam, sebenarnya semua orang udah punya nih kalau misalkan orang-orang yang mau ikut lomba. Jadi tinggal ditambah kemauan 100% buat ikut berpartisipasi dalam suatu lomba yang jadi pemecutnya juga. Itu sih kalau dari gua ya. Terus tuh buat kalian yang ngerasa nggak bisa lomba mungkin sampai di semester akhir, jangan khawatir kalau kalian nanti mungkin mikir nggak bakal sukses karena nggak ikutan lomba. Pemikiran kayak gitu sebenarnya salah sih. Menurut gue sendiri lomba atau enggaknya kalian itu nggak menjamin kesuksesan kalian. Jadi bisa aja kalian mendapatkan jalan-jalan sukses kalian yang berbeda gitu. Mungkin gue sama Arifan Fadil jalannya dilancarin di lomba. Nah mungkin kalian di jalan yang lain kayak gitu. Rezeki orang beda-beda sih. Jadi jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Iya, benar banget. Jadi kita juga cuma share pengalaman yang udah kita alamin. Mudah-mudahan bisa membantu buat orang-orang yang pengen lomba. Itu sih harapannya. Setuju parah. Nih paling spoiler, kalau misalnya kita belum bahas tentang ketika kita memimpin organisasi ataupun kita berorganisasi, dan ini mungkin bakal dibahas di episode selanjutnya ya Pan ya Dil. Karena itu ceritanya akan seru. Gimana kita memanage orang, bener gak sih? Iya. Sabi kita bahas di lain waktu deh ya, kalau gitu ya. Iya, ngadepin orang yang hilang gitu kan sulit. Kayak doi suka ngilang. Waduh. Terus kalau gue pribadi nih ya terkait lomba nih, masih bahas lomba. Oke, lomba Pan, apa Pan? Kalau gue pribadi lomba itu sebagai
pengalih juga sih ketika jenuh kuliah. Ya, setuju. Lo ngerasa kan lu pada pasti pernah jenuh juga kan kuliah kan? Dispen. Apalagi dispen terus praktikum TI yang padat, progress reportnya praktikum jam 6, jenuh sih. Apalagi pas semester 5 sih, gue bener-bener kuliah merasa jenuh banget. Nah jadi lomba juga menjadi cara gue buat keluar dari kampus, tapi dengan maksud yang tetap positif. Benar. Itu sih. Setuju. Dan itu Terus pernah juga iya. nih sama si Fadil, gara-gara jenuh kuliah, kita ikut yang Indil, Jambore Kebangsaan itu, lu masih inget gak? Yang mana? Lomba apa, Dil? Kayak di Spen. Jangan, Iya, ingat. kayak seminar gitu, kayak Jambore gitu. Di mana? Kok gue nggak tahu? Di Bandung. Oh, pernah kalian ikut? Khusus Jabar, khusus Jabar soalnya. Oh, iya. Khusus orang Jawa Barat. Nah, gue itu lagi jenuh banget. Salah satunya itu sih. Jadi Jambore. bener ketika kuliah kan pasti ada titik jenuhnya. Nah, lomba dan keluar dari lingkungan kampus tuh jadi salah satu hal yang patut dipertimbangkan sih. Jadi tetap positif, tapi dengan catatan tetap positif. Oke, Itu sih kalau dari gua. That's good, Nah. man. Lanjut nih, Apa? karena kita udah bahas lomba terkait perkuliahan. Nah, gue pengen nanya, dari lu berdua, pembelajaran terbesar yang lu dapat ketika jadi mahasiswa itu apa? Nah, gue pengen dari lu dulu deh, Za. Pembelajaran terbesar ketika lu jadi mahasiswa. Pembelajaran gua adalah ternyata kemampuan berpikir kita, kemampuan kita belajar, pengetahuan kita itu sebenarnya adalah sebagian kecil dari kehidupan kita. Dan menurut gue yang belum berhasil gue lakukan di kuliah adalah Dil. Gue belum bisa menurut gue gue belum bisa bersosialisasi dengan orang dengan baik sih. Gue itu belum berhasil ngebuat orang-orang di sekitar gue itu nyaman dengan keberadaan gue. Dan itu gue sadar banget. Dan itu yang perlu gue pelajari nanti ketika gue masuk di dunia pekerjaan. Jadi gue tuh pingin sebenarnya jadi orang yang ketika gue nggak ada itu orang-orang bakal ngerasa ibaratnya nggak ada ini, nggak ada dia. Dan itu hal yang belum gue bisa sih, dimana orang-orang bisa nyaman dengan adanya keberadaan gue gitu. Dan gue ya gitu sih, karena gue orangnya kan suka berargumen dan argumen gue suka ngelawan argumen orang. Nah itulah hal-hal yang bikin gue bikin orang nggak nyaman ada gue. Kayak gitu. Jadi itu salah satu pembelajaran ya. Pembelajaran gue. Jadi perlu juga gue belajar tentang sosialisasi lebih jauh lagi lah dibanding sekarang. Oke. Kalau lu gimana deh ya? Kalau gue sebenarnya pembelajaran yang gue dapat adalah gue ngerasa kalau dunia perkuliahan ketika kita remaja di SMA terus masuk ke dunia perkuliahan itu adalah awal mula atau step awal kita menunjukkan bahwa kita punya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Benar. Gitu karena di ujung at the end of the day nantinya gitu kita bakal hidup ya untuk sendiri gitu loh. Nah menurut gue pribadi ketika di dunia perkuliahan lah itu pribadi kita harusnya mulai terbentuk sih. Karena dari situ kan masa peralihan dari remaja hingga menjadi masa peralihan dewasa yang ibaratnya lumayan matang lah. Benar. Bukan matang yang seperfect itu, tapi lumayan matang. Nah, ketika di dunia perkuliahan kita nggak bisa menyiapkan diri kita bertanggung jawab dengan apa yang akan kita lakuin di beberapa tahun akan datang, menurut gue itu bakal jadi suatu kesalahan sih. Karena gue inget banget Arifan pernah bilang jadi kayak gini kata-katanya. Jadilah remaja yang kalau misalnya yang kalau misalnya 30 tahun dari sekarang kita punya kesempatan untuk ngobrol sama diri kita di masa remaja, kita bakal ngucapin terima kasih, bukan ngucapin penyesalan. Itu sih Arifan gila sih. Deep sih itu Dil. Deep parah sih. Deep web. Itu parah sih. Itu ngeri sih. Kata-kata Arifan mind blowing sih menurut gue, dan
Anjir, gue masa muji di depan orang, tai lah. Iya, jangan dipuji, Dil, nanti kepalanya besar. Muji gua, Dil. Iya, pokoknya intinya itu sih. Karena itu gue berpikir kayak emang pelajaran di dunia perkuliahan tuh memang satu step awal untuk ngebuat pribadi lu, ngebentuk pribadi lu, bagaimana cara lu menyiapkan diri untuk menghadapi realita kehidupan yang akan datang. Itu sih dari gue. Nice. Oke. Dari gua nih tambahan. Kalau pembelajaran terbesar gue pas saat masih jadi mahasiswa, satu sisa dari gue, yaitu kesempatan. Karena gue ngerasa kesempatan pas kuliah itu terbuka banget. Banyak banget opportunities yang emang kita bisa manfaatin. Benar. Di luar dari akademik ya. Salah satunya tadi dari perlombaan, kita keluar dari lingkungan kampus, dapat relasi lebih, dapat ilmu lebih, dapat knowledge lebih, dapat skill lebih, gara-gara kesempatan. Selain itu kesempatan buat berbaur di lingkungan organisasi juga jadi benar-benar kesempatan sih. Nah jadi mahasiswa itu dengan gelar mahanya ini dia juga punya kesempatan yang besar juga. Jadi kata gue dengan step awal, dengan ketika kita menginjakkan kaki sebagai mahasiswa, justru kesempatanlah yang emang terbuka lebar, mau kesempatan apapun itu. Nah bener sih kata si Fadil juga, gue ulang lagi ya. Wis, apa tuh? Terkait yang tadi, jadi ketika mahasiswa pembelajaran terus mahasiswa pasti ntar kita pengen pas kita tua nanti kan nggak pengen nih kita tuh ngomongnya I wish young again gitu. Jadi kita sebenarnya kalau misalkan pas tua nanti nggak pengen dong kita pengen balik lagi ke masa kuliah, tapi kita pas tua nanti kita pengen berterima kasih pada saat kita jadi mahasiswa ini, pasti jadi mahasiswa gitu. Iya, mantap. Nah, terakhir deh. Penutup nih. Udah sejam. Gue pengen denger advice atau saran dari lu berdua buat teman yang sekarang masih kuliah ataupun yang akan masuk kuliah. Gue ya, saran dari gue nih. Dari siapa dulu? Kata-kata motivasi dari gue. Apapun yang kalian dapat di kuliah, apapun yang kalian hadapi sekarang, itu jalanin aja. Karena semuanya bakal, pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Terus tuh apapun yang kalian dapat, mau kalian jadi ketua organisasi, mau kalian menang lomba, satu prinsip yang mungkin ini udah gue terapin dan teman-teman Arifan Fadil juga udah terapin, bahwa sebanyak-banyaknya hasil yang kita dapat, usahakan kita itu harus tetap membumi. Kita harus tetap mau bersosialisasi, mau berteman dengan yang lain, kita nggak usah milih-milih teman gitu. Siapapun orangnya itu kita harus bisa ibaratnya maulah menerima mereka padanya. Karena ya seperti yang kita tahu bahwa stigma mungkin orang-orang yang suka lomba itu tidak mau bergaul atau apa, itu sebenarnya enggak. Sebenarnya kita punya prinsip bahwa jangan sampai kita ibaratnya merasa lebih tinggi dari orang lain, karena pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia itu sama, tidak membeda-bedakan derajatnya. Kita dipandang Tuhan itu sama gitu sebagai manusia. Gitu deh dari gue. Tetap membumi guys. Tetap membumi. Mantap sekali. Dari gue ya. Oke, kalau gue mungkin bakal dipecah jadi dua bagian. Yang pertama bagian untuk yang teman-teman yang mungkin belum kuliah tapi baru pengen masuk kuliah. Yang pengen gue tekenin adalah tetap positive thinking. Jangan peduliin dimanapun kalian kuliah, dimanapun kalian berada, itu nggak akan mengubah value kalian. Kalau memang teman-teman punya value yang bagus, even di tempat atau even di universitas yang memang bukan negeri, ibaratnya bukan negeri dan bukan top university, kalau memang value teman-teman bagus, ya dimanapun itu teman-teman pasti bakal bagus. Contoh, ibaratnya kalau kita megang uang 100.000, ketika uang itu diinjek, ketika uang itu dilipat, ketika uang itu diremas, ya uang itu tetap nilainya 100.000, nggak akan turun jadi 1.000. Nah, yang pengen gue sampaikan sih adalah value itu kayak gitu seharusnya. Bukan berarti di mana tempatnya kalian bisa lebih tinggi value-nya, tapi balik lagi ke pribadi teman-teman. Kalau emang teman-teman value udah bagus di awal, udah terbentuk, ya dimanapun tempatnya teman-teman bisa survive. Itu yang pertama. Jadi gak usah lagi galau-galau tentang gue gak bisa masuk negeri, gue gak bisa masuk universitas yang gue pengen, dan lain-lain. Itu semua menurut gue sih omong kosong.
Ya itu cuma nyari alasan karena kegagalan aja. Menurut gue sih itu. Yang kedua, untuk teman-teman yang masih kuliah, tetap semangat kuliahnya. Pokoknya manfaatin jatah gagal di dunia perkuliahan, karena percaya deh sama gue, kalau lu gagal di dunia perkuliahan paling nggak jauh-jauh dari apa sih, paling rugi-rugi sedikit, misalnya uang, misalnya kalau kayak lomba gagal paling rugi uang sedikit gitu, dibandingkan ketika nanti lu udah gagal di dunia pekerjaan, mungkin ada penalti yang lebih besar atau mungkin ada resiko yang lebih besar yang bisa lu hadapin. Tapi ketika lu di dunia perkuliahan, ya paling ujung-ujung nilai paling bisa remet dan lain-lain ataupun sebagainya lah. Jadi manfaatin aja kegagalan lu, karena ketika lu gagal masih muda, ketika lu gagal pas masih muda, lu masih punya energi dan masih punya semangat untuk bangkit. Tapi ketika jatah gagal lu abisin pada saat lu tua, lu akan susah buat bangkit karena energi dan semangat lu sehingga sisa sedikit. Itu sih dari gue. Waduh, Mantap sekali Fadil Teguh. Mantap. Bacot. Lo setelah sama Mario Teguh ya dia, jadi gini dia. Mario. Oke, dari gua nih sekarang nih penutupan ya, atau mungkin lu ada tambahan lagi sebenarnya? Langsung Pan, abis ini langsung ditutup. Kata-kata lu adalah terakhir. Iya. Oke, nanti lu bantu tutup dah. Kalau dari gua berangkatnya sih dari filosofi hidup sekali, hiduplah yang berarti. Jadi ketika kita tahu semua kan, kalau kita hidup kan cuma sekali, jadi percuma kalau misalkan nggak penuh arti. Nah, gua bawa nih kuliah S1, kita di Teli juga cuma sekali kan. Jadi gimana caranya kita ngasih arti kepada dunia perkuliahan yang udah kita jalani nantinya. Nah, jadi salah satu arti yang mau kita berikan di dunia perkuliahan ini, salah satunya yang tadi yang kita udah bahas. Masih banyak cara buat ngasih arti buat perkuliahan yang kita jalanin. Bukan cuma dari perkuliahan doang, bukan cuma dari akademik doang, tapi ke pengalaman-pengalaman di luar akademik itu. Jadi buat teman-teman yang lagi kuliah, buat teman-teman yang mau kuliah, pastiin nanti jangan kuliah di kelas doang, cari arti, cari value yang memang ada tersebar banyak di luar dunia-dunia akademik. Jadi nanti harapannya lu pas lulus kuliah tuh bisa teriak, bisa bersyukur bahwa perjalanan perkuliahan kalian itu penuh arti. Itu sih dari gua. Udah Pan? Udah. Paling gitu aja teman-teman. Ya, jadi harapannya buat teman-teman, semoga kalian dapat kehidupan kampus atau kehidupan kampus yang berkesan atau fantastic campus life lah. Kalau misalkan kalian nanti di akhir kalian dapetin yang kalian pengen. Jadi harapannya kalian dapetin hal-hal yang bakal memorable sebagai kalian ketika kalian jadi mahasiswa. Amin. Itu. Oke guys. Udah lu tutup Za. Ya, ini kita tutup aja. Jadi buat teman-teman semua, ditungguin aja podcast selanjutnya karena kita akan bahas hal-hal yang lain yang bisa dibahas. Sebenarnya banyak yang bisa dibahas tapi waktunya terbatas, dan teman kita satu ada yang udah sibuk gitu kan, susah dicari waktunya. Jadi ya Bacot Anda. jadi tungguin aja. Insya Allah bakal dibuat terus sampai Fadil nikah gitu kan. Kenapa gue begini? Oke, gitu aja guys. Kita tutup aja. Makasih udah nonton. Dadah. Dadah. Dadah.